Baiklah, pada video sebelumnya kita sudah menambahkan kolom struktur dan balok induk. Pada video kali ini saya akan mencontohkan bagaimana caranya menambahkan pondasi, balok anak, beban pada plat lantai dan beban pada plat atap. Kita tambahkan pondasi terlebih dahulu. Kita beralih ke tampilan XY. Kemudian posisinya kita letakkan di bagian paling bawah untuk pondasi. Untuk menambahkan pondasi, di sini saya akan menambahkan pada bagian setiap kolom struktur. Saya akan menambahkan beberapa sebagai contoh, tidak semuanya agar videonya tidak terlalu panjang. Di sini saya akan memposisikan pondasinya pada bagian kolom struktur. Jadi ada pada bagian ini, dan ini. Pada bagian ini saja. Untuk yang selanjutnya kalian bisa menyesuaikan. Jika semuanya sudah dipilih, kita klik pada Assign, kemudian Join, Restraint, kemudian kita pilih Fast Restraint-nya untuk jepit. Di sini ada jepit, sendi, roll, dan join. Kita gunakan tumpuan jepit. Kemudian kita klik OK. Setelah kita tambahkan pondasinya, akan muncul notasi seperti ini. Ini hanya beberapa pondasi. Jika fullnya, itu modelnya seperti ini. Posisi pondasi pada semua kolom struktur. Karena ini contoh, jadi hanya beberapa. Pondasi sudah kita tambahkan. Kemudian kita akan menambahkan balok anak. Untuk menambahkan balok anak, kita perlu terlebih dahulu menambahkan materialnya. Klik pada bagian Define, Section Properties, Frame Section, kemudian di balok induk tinggal kita copy saja materialnya. Karena di sini saya sudah membuat balok anak, saya akan contohkan untuk membuatnya kembali. Klik pada bagian balok induk, kemudian Add Copy of Property. Kemudian kita lihat di sini ukuran balok anak saya itu 20 x 40. Balok anak berukuran 20 x 40. T3 kita ganti 0,4 dan T2 kita ganti ukuran 0,2. Kemudian kita klik OK. Sesudah itu kita beralih ke tampilan XY. Kita akan menggambar untuk denah balok anaknya. Setelah balok induk, pada garis kedua ada balok anak untuk arah sumbu Y. Juga sama pada arah sumbu X itu pada garis kedua. Untuk urutannya, pada sumbu Y ada pada garis 1, 2, 3, 4, 5. Berarti urutan garis untuk balok anak ada pada garis ketiga, ketiga, kelima, dan keenam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 5, dan 6.
Kemudian kita gambar balok anaknya, kita klik pada bagian draw frame, kita pilih balok anak 2040, garis kedua pada bagian sumbu X, kemudian garis ketiga, keempat, kelima. Untuk bagian ini ada dua bagian, 1 dan 2, karena trapesiumnya di sini ada 2. Satu, 2. Kemudian klik enter. Di bagian sumbu Y ada 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. Kemudian bagian as kita sambung lagi. Di bagian pertama ada 4 bagian atau 4 trapesium. 1, 2, 3, 4. Dan bagian kedua ada 2 trapesium. Jadi di bagian balok anak bagian ini ada 2 kombinasi trapesium kecil dan besar. Kemudian balok anak berikutnya terletak di bagian ini, garis kedua, bagian ini terletak pada bagian garis ketiga dari luar. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Untuk mengakhiri perintah, kita tekan escape. Untuk balok anak sudah kita tambahkan. Kemudian kita akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita membagi agar balok induk ini menjadi 4 bagian menggunakan cut, dan juga kita menggunakan join pada bagian balok induk yang ingin kita join. Kita lihat di bagian denahnya, di sini harusnya balok induknya terputus menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Jadi pada garis ini kita perlu cut terlebih dahulu. Kita pilih garis yang ingin kita cut dan kita pilih garis pembaginya. Di sini ada 3 garis pembagi. 1, 2, 3, 4. Menjadi 4 bagian. Sesudah kita pilih, kita klik pada bagian edit, edit lines, divide primes, kemudian pilih break at intersection, kemudian klik OK. Di sini garisnya sudah terputus. Sama halnya juga kita jika ingin menyambung garis ini atau menjoin. Pilih garisnya. Jika sudah, jika kasusnya kita ingin menyambung 2 garis ini, klik pada bagian edit, edit lines, kemudian join, maka otomatis garis ini akan tersambung. Oke, pada bagian ini ada 1 trapesium yang kecil. Kita akan tambahkan bebannya untuk beban plat lantai dan plat atap.
Di sini ada beberapa kombinasi. Pada bagian ini ada kombinasi trapesium kecil dan trapesium besar. Di sini ada juga kombinasi. Ini sepertinya kurang lebih setengah segitiga, kemudian segitiga full, kemudian ini sedikit trapesium di bagian ini. Ada 3 kombinasi, 2 segitiga dan 1 trapesium dengan kombinasi 1 trapesium di bagian balok ini. Kita praktekkan bagian ini terlebih dahulu. Kita beralih ke tampilan XJ. Kemudian kita pilih bagian yang akan kita beri pembebanan. Jika lantai 1 dan lantai 2 itu sama, kalian bisa pilih sekaligus seperti ini. Kemudian kita tambahkan terlebih dahulu pembebanannya. Klik pada bagian Define, Load Pattern. Kemudian di bagian Load Pattern Name kita ubah menjadi Live atau beban hidup. Tipenya kita ganti Live. Kemudian kita klik Add New. Beban hidup sudah, kemudian kita tambahkan beban mati tambahan. Beban mati tambahan. Di bagian tipe kita klik More. Kemudian kita pilih Super Depth. Klik Add New. Untuk beban mati sudah terbaca secara langsung oleh SAP. Kemudian kita klik OK. Jika sudah, kita pilih area yang ingin kita tambahkan beban. Jika sudah, klik pada bagian Assign. Kemudian Frame Loads, distribusi. Kita pilih beban mati tambahan. Jangan lupa untuk satuannya kita ubah terlebih dahulu ke bagian atau kesatuan kilonewton. Kita kembali ke bagian Assign, Frame Loads, distribusi, beban mati tambahan, kilonewton. Kemudian relatif kita ganti menjadi absolut. Terlebih dahulu kalian harus buat diagram amplop atau beban merata pada bagian denah kalian. Di bagian depan trapesiumnya berukuran 60, kemudian 90, 6 tambah 3, panjang keseluruhan menjadi 1,5 meter atau 150. Di bagian kolom pertama itu 0. Di bagian ini itu 0 jumlahnya atau nilainya. Kemudian di kolom kedua kita tambahkan 0,6. Kolom ketiga 0,9. Kolom keempat itu 1,5 meter. Sebagai contoh di sini, beban mati tambahan untuk plat lantai di bangunan saya itu seberat 4,36 kilonewton. Kalian bisa menyesuaikan masing-masing dengan perencanaan kalian. 4,36 dikali tinggi segitiganya atau tinggi trapesiumnya itu 0,6 meter. Jadi kita kalikan 0,6. Jumlahnya 2,616. Karena di sini trapesium, otomatis ada beban di bagian kiri dan beban di bagian kanan. Tinggal kita tambahkan saja 2,616. Jika sudah, kita klik OK. Untuk di bagian depan sudah kita tambahkan beban. Kita lanjut pada bagian belakang
atau urutan kedua. Di sini saya akan mencontohkan untuk lantai 1. Lantai 2-nya karena belum saya desain. Namun untuk caranya tetap sama. Kita pilih baloknya, kemudian kita pilih di bagian assign. Di sini ada dua kombinasi. Kombinasi trapesium besar dan trapesium kecil. Assign, frame loads, distribusi. Kita lihat di sini untuk ukuran trapesium besar berukuran 1,4, 1,6 dan 3 meter untuk ukuran keseluruhan. Kita tambahkan 1,4, 1,6, kemudian 3 meter. Bebannya 4,36 kN. Tinggi trapesium 1,4 dikalikan 1,4 meter. Hasilnya 6,104. Kemudian kita klik OK. Kemudian karena di sini ada beban untuk trapesium besar, itu sudah kita input menjadi seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan beban untuk trapesium kecil yang ada 4 bagian ini. Kita klik pada bagian balok, kemudian assign, frame loads, distribusi. Kita akan menambahkan untuk beban di bagian kiri terlebih dahulu, di bagian ini. Jadi otomatis di bagian kiri kita mulai dari 0. Di bagian ini 0. Kemudian masuk ditambahkan 6. Ditambahkan 3, 9. Ditambahkan bagian ini jadi 1,5. Jadi untuk awal seperti biasa 0,6, 0,9, kemudian 3. Kita masukkan bebannya 4,36 dikalikan 0,6 meter. Hasilnya 2,616. Kemudian jangan lupa di sini kita pilih add to existing loads. Kita klik OK. Akan menjadi seperti ini. Ini baru sebelah kiri. Sebelah kiri. Kita tambahkan untuk sebelah kanannya. Kita klik lagi pada bagian baloknya, assign, frame loads, distribusi. Nah, bisa kita lihat di sini, jadi startnya mulai dari 1,5 meter untuk bagian ini. 1,5, kemudian ini juga sama, 60. Jadi 1,5 ditambah 60, 2,1 ditambahkan area ini 30, jadi 2,4 ditambahkan lagi keseluruhannya di sini berarti 3. Dari sini ke sini artinya 3. Jadi kita mulai dari titik 1,5. Kita startnya dari sini 1,5. Kemudian 1,5 ditambahkan 0,6, hasilnya 2,1. 2,1 ditambahkan 0,3 meter, 2,4. Kemudian untuk besaran keseluruhan trapesium ini panjangnya 3 meter. Untuk bebannya masih sama, 2,616. Jangan lupa ditambahkan add to existing, kemudian kita klik OK. Maka bebannya akan seperti ini.
Kemudian kita lanjut ke area ketiga. Untuk kasus pertama, bagian ini sudah, kasus kedua sudah, kombinasi trapesium besar dan kecil. Kemudian kita akan masuk pada kasus ketiga, di mana ada dua trapesium di area bawah, dan di bagian atas ada satu trapesium dan dua segitiga. Langsung kita buat. Kalau di bagian ini aman, ada satu trapesium, di sebelahnya tidak ada, satu segitiga maksudnya. Kita tambahkan. Kita klik pada bagian yang ingin kita tambahkan beban, assign, frame loads, distribusi. Kemudian kita lihat di sini ukurannya, setengah segitiga 60, kemudian keseluruhan 120 atau 1,2 meter. Untuk segitiga cukup kita bagi dua. Kolom pertama 0, kolom kedua 0,6 meter, kolom ketiga 1,2 meter. Untuk yang terakhir kita isi 0. Beban untuk plat lantai, beban mati tambahannya sama 4,36. Kita kalikan tinggi segitiga 0,6 meter. Karena di bagian ini cuma satu, beda dengan trapesium, dia ada dua. Jadi di bagian load, kolom ketiga kita isi 0. Jika sudah, kita klik OK. Ini untuk yang segitiga. Kemudian kita lanjut pada segitiga yang bagian besar. Di sini ukurannya 1,4, setengah segitiga, kemudian keseluruhan 2,8. Caranya juga sama, cuma beda ukuran. Satu koma 4, kemudian ukuran keseluruhan 2,8. 4,36 kita kalikan tinggi segitiga 1,4 meter. Hasilnya 6,104. Kita klik OK. Kemudian kita lanjut pada baris ketiga. Segitiga berukuran 1,4 meter. Setengahnya berarti 0,7 meter. Masih menggunakan cara yang sama. 0,7, 1,4, 4,36 kita kalikan 0,7, tinggi segitiga, hasilnya 3,052. Kita klik OK. Area berikutnya kita tambahkan trapesium 0,7, kemudian kita tambahkan ke bagian ini 2,9, panjang keseluruhan 3,6, 7, 2,9, 3,6. Assign, frame loads, distribusi 0,7, 2,9, kemudian 3,6, 7, 29, 3,6. Oke, kita tambahkan bebannya 4,36. Kita kalikan tinggi trapesiumnya 0,7, hasilnya 3,052. Kemudian kita klik OK. Beban pada bagian ini sudah kita tambahkan.
Kemudian kita akan tambahkan beban pada bagian di bawahnya. Ini perlu kita cacah terlebih dahulu atau kita cut, karena di sini untuk trapesium bagian ini ambil bagian pada segitiga 1, segitiga 2, dan trapesium. Jadi ada 3 bagian yang diambil oleh bagian trapesium ini. Kita beralih terlebih dahulu ke tampilan XY. Nah, pada bagian ini kita perlu cut terlebih dahulu. Pada bagian ini juga perlu kita cut. Edit lines, divide frame, kemudian break at intersection. Klik OK. Jika sudah, ini kita sambungkan ketiga bagian ini, karena kita ingin menambahkan trapesium di area bagian ini. Jika sudah kita pilih, kemudian kita join. Edit lines, join frame. Oke, sudah terjoin. Kemudian kita akan beralih ke tampilan XZ. Di sini kita tambahkan, kita klik pada bagian ini untuk beban trapesiumnya pada bagian bawah. Ukurannya sama dengan yang pertama ini, 1,4, 1,6, kemudian 3 meter. Assign, frame loads, distribusi 1,4, kemudian 1,6, 3 meter, bebannya 4,36 dikalikan 1,4 untuk tinggi trapesiumnya. Hasilnya 6,104. Jangan lupa di sini kita pilih add to existing, karena kita ingin menambahkan beban. Sesudah itu kita klik OK. Bentuknya akan seperti ini. Ini baru satu beban di bagian ini. Kemudian kita tambahkan beban berikutnya di bagian kanan. Caranya sama. Kita pilih add to existing. Untuk ukuran masih sama, kita klik OK. Nah, kemudian kita akan masuk ke kasus keempat, di mana di sini ada 2 segitiga. Di bagian ini ada 2 segitiga. Jadi caranya tetap sama, cuman tinggal kita kalikan 2 saja. Assign, frame loads, distribusi, kemudian segitiganya itu berukuran 1,2 meter, jadi setengahnya 0,6, ukuran keseluruhan 1,2, kemudian ini kita isikan 0, beban plat lantai 4,36, kita kalikan 0,6 meter, hasilnya 2,616, ini kita isi 0. Kemudian di sini tadi 4,36, kita kalikan tinggi segitiga 0,6 meter, kita kalikan jumlah segitiganya. Karena di sini ada 2, 1, 2 segitiga, kita kalikan 2. Kemudian klik enter. Hasilnya 5,232. Kita klik OK. Untuk yang berikutnya caranya juga sama. Kemudian karena di sini untuk plat sudah,
Untuk plat atap juga sama. Yang berbeda cuman bebannya, nilai beban. Saya contohkan satu di sini. Untuk plat atap, kita pilih terlebih dahulu baloknya. Jika sudah, kita klik pada bagian Assign, Frame Loads, Distribusi. Kemudian kita lihat di sini ukuran trapesium pada bagian plat atap sama 6, 9, 6 tambah 3, kemudian ukuran keseluruhan 1,5, 0,6, 0,9, 1,5. Jika plat lantai di rencana bangunan yang sudah saya rencanakan itu bebannya 4,36 kN, untuk plat atapnya mempunyai beban 2,65 kN. Tinggal kita kalikan, tinggi trapesium itu 0,6, hasilnya 1,59. Jika sudah, kita klik OK. Di sini kita sudah menambahkan beberapa pondasi, balok anak, dan juga pembebanan. Di sini saya hanya menambahkan beberapa, namun caranya bisa kalian ulangi untuk menyelesaikan semua bagian yang belum. Di sini saya contohkan hanya beberapa untuk mengantisipasi supaya videonya tidak terlalu panjang.